Perkenalkan, nama saya Ani Abdul Afifah, NIM 2322007. Saya dari Prodi Piaud ingin membacakan tentang paradigma keilmuan. Paradigma merupakan worldview untuk menentukan corak perkembangan ilmu, mewarnai cara pandang, episteme dan basis metafisik, menentukan landasan filosofis ilmu meliputi aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Sedangkan keilmuan adalah secara ilmu pengetahuan atau barang yang berkenaan dengan pengetahuan. Paradigma keilmuan merupakan seperangkat kepercayaan berdasarkan ilmu pengetahuan untuk melakukan sekaligus mengembangkan tindakan berdasarkan kebenaran dan validitas. Dalam konteks paradigma keilmuan ini dapat digunakan dalam ilmu sebagai model. Contohnya, pola yang dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi berbagai problem-problem serta pola-pola untuk mencari dan menemukan problem-problem yang ada di dalam ilmu pengetahuan untuk memecahkan problem-problem riset. Paradigma keilmuan memudahkan dalam merumuskan tentang apa yang harus dikaji, masalah apa yang harus dijawab, dan aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban yang didapat. Paradigma integrasi kolaborasi. Paradigma integrasi kolaborasi merupakan model paradigma keilmuan yang dibangun Wisnu Temanggung. Nama lain dari integrasi kolaborasi adalah paradigma ketupat ilmu, kolaborasi keilmuan, collaboration of science atau takatuful ulum. Model paradigma keilmuan ketupat ilmu adalah integrasi kolaborasi yang dikembangkan oleh Hamidullah Ibda dan kawan-kawan yang sudah tertulis dalam buku Membangun Paradigma Keilmuan Ketupat Ilmu, Integrasi Kolaborasi, Collaboration of Science, Takatuful Ulum, Kolaborasi Ilmu Wisnu Temanggung. Secara filosofis dapat dijelaskan melalui skema anyaman ilmu, Collaboration of Science, Takatuful Ulum, atau kolaborasi ilmu. Ketiganya memiliki desain yang sama, yaitu sama-sama menggerakkan atau membangun ilmu dan agama secara bersamaan, yang luarnya sangat ditentukan oleh metodologi yang dipilih. Ketupat ilmu merupakan bentuk paradigma dengan model integrasi kolaborasi. Dalam bahasa Inggris bisa disebut collaboration of science. Dalam bahasa Arab, takatuf al-ulum yang berarti kolaborasi keilmuan. Pada intinya, dua nomenklatur bahasa asing itu bermakna kolaborasi keilmuan yang secara metodologi menganyam ilmu, karena gambar atau simbol yang dipilih adalah ketupat yang selanjutnya disebut ketupat ilmu. Landasan paradigma integrasi kolaborasi. Landasan ontologis. Landasan ontologis utamanya bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah. Landasan ontologi kedua dari nilai-nilai pendidikan Islam, taklim, tarbiyah, takdib, tadris, takziah, takrif. Kerangka ontologi selanjutnya dari paradigma ketupat ilmu adalah prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar. Mahaz Aswaja An-Nahdiyah pertama,
nilai-nilai dalam mabadi khairu ummah. Kedua, nilai-nilai dalam ukhuwah nahdiyah. Sumber antologis selanjutnya adalah nilai-nilai atau ajaran Tridharma dari Kajeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I alias Pangeran Sumbernyawa. Ajaran Tridharma yang dimaksud di sini adalah 1. Rumangsa melu handarbeni atau merasa ikut memiliki. 2. Wajib melu hangrong kebi atau wajib ikut mempertahankan. 3. Mulat sariro hangrasa wani atau berani bermawas diri. Sumber ontologi terakhir adalah nilai-nilai dari 1. At-tawassuh, sikap di tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim, kiri atau kanan ekstrim. At-tawazun, yaitu seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli yang bersumber dari akal pikiran rasional dan dalil nakli sumber dari Al-Quran dan hadis. At-tasamuh, yaitu toleransi, yakni menghargai perbedaan serta menghormati orang lain yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Namun bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini. 4. Iktidal, yaitu tegak lurus, tidak condong ke kanan dan ke kiri, atau berlaku adil dan tidak berpihak kecuali pada yang benar. 5. Amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran atau keburukan. 6. Masalah-masalah, yaitu dalam pengambilan hukum atau kebijakan mengedepankan kepentingan umum. 7. Urf, yaitu secara etimologis sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Landasan epistemologis. Dalam mengembangkan kerangka epistemologis dibutuhkan metodologi Islam maupun metodologi Barat. Metodologi Islam terdiri dari 1. Metode rasional atau manhaj akli. 2. Metode intuitif atau manhaj zauqi. 3. Metode dialogis atau manhaj jadali. 4. Metode komparatif atau manhaj makaron. Dan 5. Metode kritik atau manhaj naqdi. Metodologi Barat yang digunakan yaitu pendekatan atau metode spektis, metode rasional empiris, dan metode dikotomis. Ditambah pula metodologi empiris, rasionalisme, kritisisme, fenomenalisme, intuisionisme, dan dialektis. Dalam pengembangan landasan epistemologi, paradigma keilmuan ketupat ilmu yang perlu ditekankan dalam konteks ini adalah objek material dan objek formal dari epistemologi ketupat ilmu itu sendiri. Objek material epistemologi intinya pada pengetahuan tentang paradigma ketupat ilmu itu sendiri. Sedangkan objek formalnya adalah hakikat pengetahuan tentang ketupat ilmu sendiri. Landasan aksiologis. Landasan aksiologis dalam konteks ini hakikatnya juga dapat didasarkan dari 1. Prinsip dasar aswaja, nilai-nilai mabadi khairu ummah, nilai-nilai ukhuwah nahdiyah, dan nilai-nilai atau ajaran Tridharma dari Kanjeng Gusti Pangeran Adi Arya atau Mangkunegara I alias Pangeran Sumbernyawa. Dari 3 sumber nilai-nilai aksiologis di atas, hakikatnya sangat erat dengan konteks agama.
budaya atau ideologi yang berguna dapat mewujudkan etika, moral atau estetika. Berdasarkan bangunan ontologi dan epistemologi paradigma ketupat ilmu di atas, tradisi keilmuan yang akan dicapai di Wisnu Temanggung yaitu 1. Logis dialogis, yaitu upaya melogikakan dan mendialogkan kebenaran subjektif dengan kebenaran subjek yang lain, dan upaya menemukan kebenaran objektif universal yang disepakati. 2. Krisis komparatif, yaitu upaya ilmiah untuk mendekonstruksi atau mengkritisi sebuah teori-teori, pendapat-pendapat, konsep-konsep yang sudah ada, lama dan mapan, dengan mengomparasikan teori-teori, pendapat-pendapat, konsep-konsep sesuai dengan perkembangan zaman untuk mendapatkan novelty dalam kerja ilmiah. 3. Integratif kolaborasi, yaitu upaya ilmiah untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu sains, alam maupun terapan. Dengan agama itu, ilmu-ilmu agama mendudukannya sebagai hal yang sama dan menggerakkan sesuai metodologi berat maupun metodologi Islam agar terjadi sebuah pembaharuan dalam ilmu pengetahuan. 3. Desain paradigma integrasi kolaborasi. Anyaman ilmu. Anyaman menganyam pada intinya rangkaian kegiatan melalui menyusupkan fungsi padabakan dengan cara menumpang tindikan bagian-bagian anyaman secara bergantian dan membentuk pola tertentu. Pola yang dimaksud adalah pola ketupat yang secara paradigmatik adalah anyaman ilmu atau ketupat ilmu. Anyaman ilmu ini dimasukkan untuk menggerakkan secara bersamaan antara ilmu dan agama. 2. Collaboration of science. Kolaborasi sering digunakan dalam teori sosiologi atau tentang interaksi manusia. Namun dalam konteks ini, kolaborasi diterapkan dalam mengembangkan dan mendudukkan bersama antara agama dan ilmu itu sendiri. Kolaboratif atau collaboration dalam istilah lain yaitu kerjasama, memiliki derajat yang berbeda, mulai dari koordinasi dan kooperasi sampai pada derajat yang lebih tinggi yaitu collaboration. 3. Takatuful ulum. Selain anyaman ilmu, collaboration of science, paradigma keilmuan ketupat ilmu dalam bahasa Arab juga memiliki epistemologi sendiri. Secara bahasa, kolaborasi dalam bahasa Inggris adalah collaboration, dalam bahasa Indonesia bermakna kerjasama, dalam bahasa Arab kerjasama atau kolaborasi itu adalah at-ta'awun. Namun pengucapannya kurang tepat karena at-ta'awun atau kerjasama itu sendiri memiliki banyak persamaan dengan kata yang lain. Metafora ketupat ilmu. Filosofi metafora ketupat ilmu. Dari penjelasan-penjelasan di atas, filosofi metafora ketupat ilmu dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Ketupat merupakan lambang kearifan lokal Jawa. Ketupat atau ketupat mengaku lepat dan laku papat. Mengaku lepat artinya mengakui kesalahan. Lalu laku papat artinya 4 tindakan, yaitu lebaran atau usai, luberan atau meluber melimpah, laburan labur atau kapur. Janur dalam bahasa Arab ajak anur, telah datang cahaya, ilmu sifatnya putih bersih.
Ketupat termasuk bangun datar, memiliki 4 sisi sama panjang, 4 titik sudut, 2 simetri putar dan lipat, dan 2 diagonal sisi. 4 sisi dan 4 tidak bermakna 4 titik bermakna 4 mazhab, 2 simetri dan 2 diagonal bermakna kolaborasi keilmuan dan keislaman. Namun ketupat ilmu hanya mengambil spirit penganyaman dalam pengembangan keilmuan. Secara historis, 9 sisi ketupat merupakan lambang Wali Songo sebagai penyebar Islam di Nusantara. 4 tali yang berada di sisi bawah dan atas dan sisi kanan dan kiri melambangkan 4 mazhab dalam Islam sebagai manhajul fiqh aswaja an-nahdiyah, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, yang membentengi atas dan bawah, kanan dan kiri ketupat ilmu. Filosofi metafora ketupat ilmu. Sedangkan metafora atau lambang ketupat ilmu dapat dijelaskan sebagai berikut. Warna hijau tua pada Islam aswaja an-nahdiyah merupakan lambang peradaban. Warna hijau setengah tua pada 2 sisi Al-Quran dan As-Sunnah merupakan kesuburan yang didasarkan pada prinsip Islam, sekaligus sebagai representasi pengambilan teks-teks agama. 3. Warna biru muda pada metodologi Islam dan metodologi Barat merupakan kedalaman ilmu dan metode pengembangan ilmu pengetahuan dari sisi Islam maupun Barat. 4. Warna hijau muda pada 4 sisi studi Islam di humaniora, politik dan hukum, sains alam dan sains terapan, ekonomi dan teknologi, merupakan kesuburan yang didasarkan pada ilmu atau sains dan agama. 5. Warna emas pada 4 tali penjuru mata angin yang melambangkan peradaban ilmu sebagai identitas perguruan tinggi yang memiliki manhajul fiqh aswaja an-nahdiyah, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Tulisan berwarna putih sebagai lambang kesucian ilmu. Makna dari ketupat ilmu bukan mengarah pada bentuk ketupat seperti aslinya, namun menekankan pada filosofi-filosofi yang dibangun dari kerangka ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang sudah dijabarkan di atas. Setelah dijabarkan secara ilmiah, paradigma ketupat ilmu di atas menjadi landasan dalam melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi di Unisnu Temanggung. Mulai dari implementasi dalam visi, misi, tujuan, kurikulum, budaya akademik, budaya kerja, dan lainnya, termasuk dalam logo Unisnu Temanggung yang menyerupai ketupat. Sekian dari saya, pasti banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.